Kami baca. Man, Coba aku merinding ya. cuman aku belum tahu kalau apa kayak kerasukan itu apa, terus apa namanya kalau ya kerasukan ya, Iya, kerasukan. kerasukan itu kayak gimana? Aku belum pernah lihat sih waktu itu. Mm. Jadi aku cuman bayangin aja ini siapa sih gitu, Mm. Cuma lihat aneh gitu aja. cuma ya. aneh Mm. gitu. Nah, di obrolan itu antara Pak Diku sama bapakku, Mm. yang aku nggak ngerti itu bahasa apa, Oke. ya bahasa Jawa tapi aku nggak ngerti artinya. Mm. Tiba-tiba setelah bercerita itu si Pak Diku ngambil sarung, Oke. ngambil sarung. Nah di situ aku mulai curiga lagi karena jalannya bukan jalan seperti cowok. Oke. Beda ya, Rapat kalau gitu ya. kalau cowok kan ya jalan ya biasa lah gitu cowok, Mm. benggang. Iya, iya, Ya. iya. Oke. Tapi ini enggak, jadi ini jalan tapi kayak nggak pakai celana, tapi pakainya itu Jarik. jarik, Oke. jarik. Aduh, aku bayangin merinding. Dan dia ngambil ke kamar sarung itu, terus dia bawa lagi ke ruang tamu. Kita ngobrol di ruang tamu. Oke. Setelah itu dia bawa sarung ini tapi nggak disuruh pakai. Jadi sarungnya ini ditaruh di lantai, Mm. di apa ya, lebarkan gitu loh. Mm. Dilebarkan, terus waktu itu dia naruh daun. Mm. Jadi dia ngambil daun di depan rumahnya, Mm. itu cuma berapa petik lah. Mm. Aku inget banget itu dulu di Itu depan, ngambil sendiri ya. ngambil sendiri, Oke. ngambil sendiri. Dan aku inget banget itu depannya adalah pohon rambutan. Oke. Jadi dari daun rambutan itu Daun pohon rambutan ya. ditaruh di atas sarung. Mm. Udah ditaruh di atas, dan aku masih di situ, masih ngeliatin. Mm. Tiba-tiba sama Pak Deku ini sarungnya ditutup, Oke. terus dia hitung sampai 3, 1, 2, 3, tapi pakai bahasa Jawa. Tunggal kali 3 Jeng. gitu Nah ya. gitu. Oke. Hitungan yang ketiga dia buka, Mm. itu uang. Jadi daun yang tadi itu jadi uang. Itu jadi ambil daun, ditaruh di atas sarung, Iya. terus sarungnya ditutup gitu ya. Sarungnya ditutup, Sarungnya ditutup, dibuka, keluar uang. daun tadi jadi uang, Oh. jadi uang, Wow. Oke. jadi uang. Nah setelah jadi uang itu, selisih nggak sampai setengah jam ya kalau nggak salah, cuman berapa 20 menitan lah, cuman disuruh lihat nih kita, disuruh lihat. Setelah 20 menit itu ditutup lagi sarungnya, Oke. yang berisikan uang tadi itu. Sama uangnya itu juga ya. Sama uangnya. Oke. Jadi kayaknya sih memang kita nggak dibolehin ngambil, cuman suruh lihat dulu aja bahwa ini berubah nih jadi uang. Setelah itu ditutup lagi sama dia. Terus ditanya, kira-kira mau nggak uang segitu tadi? Terus bapakku waktu itu langsung bilang, karena ini uangnya aku nggak tahu asalnya dari mana, aku nggak bisa pakai uang ini. Dan kalaupun ditawarin mungkin aku nolak. Ya. Gitu, karena aku nggak tahu kejelasan dari uang ini dari mana. Walaupun memang pas aku lihat ini uang, kata bapakku. Setelah bapakku ngasih jawaban itu, Pak Deku ini ngitung lagi 1 sampai 3, dibuka lagi, dan uang yang tadi jadi daun lagi, kembali balik lagi. Setelah itu si Pak Deku ini cuman bilang dalam bahasa Jawa ya, itu tadi aku hanya ngetes, kira-kira ini bakal kamu ambil apa? Karena
waktu kita lihat itu jumlahnya mungkin bisa jutaan di zaman itu. Itu dari berapa lembar daun tadi? Cuman 5 atau 6 5-6 daun jadi Mm-mm. jutaan ya. jadi jutaan. Wah. Oke. Jutaan, dan kondisi bapakku belum kerja waktu itu. Mm-mm. Ya kalau secara logika kan pasti kita orang yang nggak kerja kan, misalkan Ya, waktu butuh itu gitu ya. butuh, Mm-mm. ada depan mata gitu kan. Mm-mm. Ternyata bapakku nggak mau. Terus setelah dibuka jadi daun itu tadi, Mm-mm. adikku bilang, ya jadi memang ini aku tadi mau ngetes, Oke. apakah kamu ini jawabnya mau atau enggak. Mau atau enggak. Tapi itu pertanyaan terakhir itu masih dalam posisi yang kecewek-cewekan itu tadi ya? Masih. Oke. Masih. Dan dia duduk di bawah itu apa ya istilahnya? Apa ya? Timpu apa ya? Nah ini kayak kakiku gini, timpu. Timpu apa ya kalau nggak salah? Ya kayak apa ya? Dilipat ya kayak cewek duduk gitu kan ya? Cewek duduk gitu, tapi kakinya ke agak samping. Oke. Dia cuma mau tahu aja jawabannya apa. Terus dia istilahkan bahwa ini loh, tak kasih tahu kalau misalkan kamu dengan kondisi nggak kerja, Mm-mm. kamu punya tanggungan, anak istri, jangan sampai pilih jalan yang haram, Sesat gitu. haram atau sesat. Oke. Karena ini itu yang biasa digunakan sama apa ya, pesugihan. Oke, pesugihan ya. Kalau nggak salah istilahnya pesugihan orang-orang. Uang yang tadinya ini daun, Mm-mm. kalau misalkan kamu belanjain bisa, Mm. tapi setelah itu dia akan balik lagi jadi daun. Oke. Berarti baik ya itu ya. Baik. Bude jadinya bukan Pak D. Dia ini transformasi jadi bude. Jadi di sela-sela kita ngobrol itu dia mau apa ya, kayak nyelipin nasihat lah kayaknya. Jangan. Jadi dia cuma mau ngibaratin bahwa jangan apa ya, Aja kemaruk bondo apa ya lengarane. ya jadi jangan gelap mata karena uang. Oke, jangan gelap mata karena uang. Gitu. Ini aku tahu bahwa ternyata menceritakan ini itu setelah aku udah agak gede sih, aku nanya lagi ke orang tuaku yang dulu itu apa. Nah, itu aku baru bisa ceritain ini. Kalau dulu pas aku kecil sih aku masih bingung ya, karena ini apa kok tiba-tiba jadi uang, terus jadi daun lagi gitu. Berarti baik deh. Itu pertama kali aku lihat yang hal-hal yang agak aneh ya, dan itu di depan mata. Pengalaman pertama ya. Pengalaman pertama. Persis. Setelah malam itu udah nih kita balik ke kamar masing-masing. Oke. Dan kita tidur waktu itu, langsung tidur sih karena udah capek banget kan seharian kita ngobrol. Besokannya itu udah nggak ada apa-apa lagi, jadi normal aja. Normal biasa gitu ya. Normal. Jadi Pak Deku ini ketika udah selesai dia ngobrol, kita balik ke kamar, besok paginya normal. Udah kayak nggak ada apa-apa gitu. Udah kayak nggak ada apa-apa. Jadi kayaknya sih memang berubahnya di kamar waktu itu pas mau tidur. Oke. Ketika bangun dia udah balik lagi jadi semula. Udah new normal gitu ya. Pakai masker. Itu awal aku tahu hal-hal yang agak aneh gitu ya dari keluarga. Nah semenjak itu jadi agak sering itu, karena memang tiap liburan sekolah aku pasti ke Jogja. Maksudnya sering ada kejadian yang aneh-aneh gitu. Semenjak itu pertama. Oke. Itu yang aku ceritain pertama. Nah setelah itu makin sering nih kita ke Jogja, bolak-balik dari Malang ke Jogja itu pas liburan. Oke. Dan aku baru tahu ternyata aku punya saudara di Ngawi. Ya, Ngawi. Daerah Ngawi. Jadi kalau yang kemarin itu
yang setelah dari Pak Deku kita pulang dan itu nggak ada apa-apa sampai Malang itu biasa aja, semua normal sampai liburan yang kedua setelah dari Pak Deku itu ibuku ngomong sih, kita liburan ke Ngawi.